ketika orang minum Milanta, mahnya kemudian menjadi hilang. Atau kemudian kenapa kalau orang sakit kepala minum paracetamol misalnya atau Panadol, kok sakit kepalanya hilang? Padahal obat itu kita minum masuk ke perut kita. How gitu? Bagaimana sih obat yang masuk dalam sampai ke perut kita itu kok tiba-tiba bisa nyampe ke otak kita? Atau misalnya kaki kita nih yang sakit, bengkak misalnya. Oh, dikasih natrium diklofenak misalnya. Kok bisa ya? Padahal kita minum nih obatnya, tapi kok nyampe di kaki. Setelah saya minum, 1 jam kemudian atau 30 menit kemudian atau 1 jam kemudian, nyerinya kok hilang. Bengkaknya kok berkurang. Nah, sehingga disitulah farmakologi itu akan belajar bagaimana suatu obat bisa bekerja. Jadi bagaimana kalau kita minum obat kok tiba-tiba bisa memberikan efek, dan kenapa efeknya ada yang cepat, ada yang lama. Ada tuh kalau disuntik, misalnya kalau kita misalnya Anda pernah mungkin disuntik sama obat, cepat efeknya. Tapi beda kalau misalnya kita minum obatnya, minum sirup, nggak langsung saat itu juga. Jadi kemudian efeknya baru akan muncul 30 menit, atau 45 menit, atau 15 menit, tergantung dari obatnya. Kenapa ya? Ada mula efek yang berbeda dari satu obat ke obat lain ketika mereka diberikan dengan cara yang berbeda. Dan bagaimana caranya suatu obat bisa memberikan efek ketika dia diberikan dengan cara yang jauh dari tempat di mana ada sakit. Tadi misalnya, lewat perut, lewat lambung dulu, tapi efeknya bisa ke kepala. Lewat lambung dulu, tapi efeknya bisa ke kaki. Bagaimana caranya? Bagaimana suatu obat bisa bekerja, itu adalah farmakologi. Jadi kita kan belajar itu selama setengah semester ya. Jadi kita bagi dua, nanti ada farmakologi, ada toksikologi. Kita bagi separuhnya adalah farmakologi, sisanya lagi adalah toksikologi. Nah, sebenarnya obat itu selalu identik dengan menyembuhkan, membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik, membuat yang jelek jadi bagus, membuat yang sakit jadi sembuh. Itu adalah orang berpikir obat seperti itu. Jadi kalau digambarkan secara kasar nih ya, kasarnya itu kayak gitu. Jadi orang minum obat supaya sembuh, supaya seger, supaya keren misalnya. Tapi sebenarnya obat itu kalau misalnya nanti kalian pelajari bahwa tidak semua obat itu menyembuhkan. Tidak semua obat itu menghilangkan rasa sakit. Tapi ada juga obat-obat itu yang hanya mengurangi atau menjaga aja supaya nggak lebih sakit lagi. Jadi tidak semua obat itu sifatnya adalah menyembuhkan. Tidak semua obat sifatnya adalah menghilangkan. Ada juga yang mengurangi tadi, menjaga atau memperbaiki aja. Jadi ada banyak cara obat untuk memperbaiki, untuk mengubah atau untuk memodifikasi fungsi dari tubuh kita dengan berbagai macam cara. Caranya bagaimana nanti akan kita bahas di farmakologi. Jadi macam-macam caranya. Yang nanti kita kenal dengan mekanisme kerja. Jadi farmasi itu harus tahu mekanisme kerja dari obat. Dan mata kuliah farmakologi yang cuma 3 SKS nggak bisa untuk merangkum semua itu. Sehingga nanti kita akan ajarkan secara bertahap. Jadi ada farmakologi toksikologi, nanti ada farmakoterapi, dan lain sebagainya. Jadi ada bertahap, di tiap semester itu kita akan ada pembelajaran mengenai pengenalan terhadap suatu obat. Nah, kalau dari bahasanya, jadi farmakologi itu berasal dari kata farmakon sama logos. Farmakon itu adalah obat atau racun, logos adalah ilmu. Jadi sebenarnya farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat atau racun gitu ya. Kenapa kok bisa atau racun ya? Jadi ada nanti seorang toksikolog gitu ya, dia bilang bahwa sebenarnya obat itu ya racun. Apa yang membedakan obat dengan racun? Yang membedakan adalah dosisnya atau berapa jumlah kekuatan dari obatnya. Jadi misalnya nih, kita minum paracetamol. Kalau cuma minumnya satu aja, 500 mg, oke, dia akan jadi obat. Nyeri kita hilang, pusing kita hilang, demam kita hilang. Tapi kalau kita minum 10 sekaligus paracetamol tablet, jadi 10 kali 505 gram, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita akan keracunan. Ciri-cirinya apa? Hati kita akan rusak. Nah, itu makanya kenapa obat itu kadang dikatakan juga sebagai racun. Tergantung dari berapa banyak yang kita gunakan. Tuh ya. Jadi kalau farmakologi nanti ilmunya tentang obat, kalau toksikologi ilmu tentang racunnya. Sehingga makanya kenapa selalu berbarengan farmakologi dan toksikologi. Sama-sama membahas senyawa kimia. Kalau dia oke jadi obat, kalau dia terlalu berlebihan maka dia akan jadi racun.
Nah, dari definisi ini nanti farmakologi itu akan terbagi menjadi dua. Jadi farmakologi itu akan belajar tentang dua hal. Yang pertama adalah nasib suatu obat dalam tubuh kita. Jadi obat kalau udah masuk nih sama tubuh kita tuh kan diapain gitu. Tubuh kita kan nggak mungkin diem-diem aja. Biarin aja obat masuk. Udahlah kita santai aja gitu enggak kan. Tapi obat akan melakukan sesuatu. Tubuh kita akan melakukan sesuatu terhadap obat itu. Mau diapain ya sama tubuh kita si obat ini. Kemudian obat juga gitu. Ketika dia masuk, nggak mungkin kan dia cuma diem-diem aja. Kalau dia diem aja, pasti dia cuma ada di lambung. Kalau kita minum secara per oral atau kita minum pakai sirup, misalnya cuma ada di lambung aja, nggak akan kemana-mana. Padahal kita pengennya efeknya di kepala, pengen efeknya di paru-paru, pengen efeknya di kaki gitu ya, pengen efeknya di jantung. Nah, gimana caranya? Apa sih yang obat lakukan dalam tubuh kita? Jadi ada dua hal. Apa yang tubuh kita lakukan dalam ketika ada obat masuk. Yang kedua, apa yang obat lakukan ketika dia masuk dalam tubuh kita. Jadi dua hal itu nanti akan dibagi dua, diajarin oleh Bu Diana, farmakokinetika dan farmakodinamika. Jadi apa yang tubuh lakukan dan apa yang obat lakukan. Dari ketika mereka saling bertemu, itu akan dipelajari semuanya di dalam farmakologi. Menarik sebenarnya farmakologi itu, cuman karena hafalannya banyak tuh kadang biasanya nggak jadi menarik lagi gitu. Tapi untungnya kalau semester ini mulai kurikulum sudah berapa kurikulum ya, kita farmakologinya cuma satu aja. Kalau dulu ketika zaman saya pertama kali di sini itu ada farmakologi satu, farmakologi dua gitu ya. Tapi farmakoterapinya dikit. Kalau sekarang farmakoterapinya empat, farmakologinya satu. Jadi udah banyak banget ininya. Pengenalan terkait obatnya udah banyak. Hanya karena kita nggak praktek, biasanya kita nggak hafal. Nanti kalau kita udah praktek, udah biasa nih sama obat-obat, lama-lama akan hafal dengan sendirinya. Nah, farmakologi ini punya banyak teman. Jadi misalnya farmakologi itu punya banyak cabang. Salah satunya saya ajarkan adalah farmakologi molekuler. Itu saya ajarkan di mata kuliah pilihan. Itu adalah cabang dari farmakologi. Nah, toksikologi juga cabang dari farmakologi. Adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Ada juga farmakologi klinik, kemudian ada juga farmakologi untuk yang veteriner, jadi untuk hewan, itu ada juga. Ada juga kimia medisinal, itu juga adalah cabang dari farmakologi. Jadi kalau kalian belajar kimia medisinal, nanti berhubungan sama farmakologi. Cuman kalau di kimia medisinal, dia lebih banyak belajar mengenai struktur. Kenapa sih parastamol itu kok bisa punya efek menurunkan demam? Dilihat dari strukturnya. Struktur yang mana sih yang akan memberikan efektivitas tuh dari parastamol? Kayak gitu. Kasarannya begitu kalau medisinal. Atau misalnya, kenapa kalau kita minum ampicillin sama amoxicillin, itu kenapa efek diarenya lebih besar ampicillin dibandingkan amoxicillin? Dilihat juga dari gugus kimianya. Menariknya di situ. Kenapa kaptopril kalau kita minum, orangnya akan memberikan efek batuk? Ternyata juga ada hubungannya dengan struktur kimia. Jadi itu dipelajari di situ di kimia medisinal, gitu ya. Ada juga nanti kalau Anda misalnya naik lagi di mata kuliah pilihan lainnya, ada farmakoepidemiologi, farmakoekonomi, ada farmakogenetik, ada farmakogenomik, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah semua adalah cabang-cabang ilmu dari farmakologi. Nanti yang semester atasnya itu ada farmakokinetika. Jadi nanti kan kita bahas satu mata kuliah lagi, nanti di semester lebih lanjut ada mata kuliah namanya farmakokinetika. Jadi benar-benar dipisah dari farmakologi. Kalau sekarang pengenalannya aja farmakokinetika, nanti ada mata kuliah tersendiri untuk farmakokinetika. Isinya apa? Hitungan. Jadi menghitung semuanya. Anda kalau di farmakologi nanti cuma bilang, oh onset, oh mula kerja obat, lama kerja obat. Di farmakokinetika Anda hitung berapa mula kerja obat A, berapa lama kerja obat A. Jadi Anda akan menghitung itu. Kalau di sini cuma teorinya aja. Oh, yang dinamakan onset itu adalah mula kerja. Oh, durasi itu adalah lama kerja. Bagaimana cara menentukan itu? Anda akan pelajari di farmakokinetika. Nah ini, jadi farmakologi tadi bicara dua hal. Yang pertama nasib obat dalam tubuh kita, jadi apa yang tubuh kita lakukan ketika obat masuk. Yang kedua, apa yang obat lakukan ketika dia masuk dalam tubuh kita. Ya. Jadi ada dua, farmakokinetika dan farmakodinamika. Jadi kalau farmakokinetika, ini akan belajar mengenai what the body does to the drugs. Jadi kalau ada obat masuk dalam tubuh kita tuh ngapain? Ternyata tubuh kita tuh melakukan aksi yang kita kenal nanti dengan ADME.
ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Makanya kenapa kalau kita minum obat itu kan ada tuh, oh minum obat itu harus berapa kali ya sehari? Oh ada yang 3 kali, ada yang cukup sekali aja, ada yang 2 kali, ada yang harus 4 kali. Kenapa? Karena tuh obat itu mengalami ini dalam tubuh kita, mengalami akne, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Sehingga mereka tuh kalau digambarkan di kurva itu dia akan apa namanya konsentrasi atau kadar obat dalam darah itu akan naik, setelah itu akan turun karena dia melewati 4 fase ini. Makanya kenapa dia akan bisa diberikan secara berulang, nggak bisa jadi nggak cuma sekali pemberiannya, karena kalau cuma sekali ya hanya bertahan misalnya bertahan 4 jam aja atau 6 jam aja, sehingga butuh kalau sehari 24 jam kita butuh 4 kali lagi untuk bisa mempertahankan efek di dalam darah. Jadi itu kan kita pelajari di farmakokinetika, mempelajari tentang apa yang tubuh lakukan terhadap suatu obat. Nah, berikutnya di dalam proses ini itu ada yang namanya farmakodinamika. Apa yang obat lakukan dalam tubuh kita? What the drug does to our body. Jadi ngapain sih obat itu kalau ketemu sama tubuh, kalau masuk dalam tubuh kita? Nanti Anda akan kenal, oh obat itu ternyata akan bertemu dengan tempat kerjanya. Jadi kayak kunci ketemu sama anak kunci. Nah, itu harus pas. Makanya kenapa harus pas? Nah, siapa sih tempat kerja obat itu? Macam-macam. Nanti Anda akan mengenal banyak sekali tempat kerja obat. Ada enzim, ada protein, ya, ada transporter ya, bukan transformer, transporter. Ada juga reseptor. Nanti Anda kenal. Anda akan sering banyak bicara tentang reseptor. Jadi itu adalah itu juga, atau ada juga kanal ion. Ada obat-obat yang bekerja pada kanal ion yang dia berfungsi akan mengatur atau menghambat atau menstimulasi ion keluar masuk. Terutama kalau pada obat-obat yang dia bekerja pada otak kita. Itu mereka banyak bekerjanya pada kanal ion. Jadi karena aliran listrik itu, informasi itu kan ditransmisikan atau dihantarkan dengan adanya perbedaan dari muatan listrik. Jadi dua itu akan kita bahas, farmakodinamika dan farmakokinetika. Apa yang tubuh lakukan dan apa yang obat lakukan. Kalau apa yang tubuh lakukan farmakokinetika, kalau apa yang obat lakukan itu adalah farmakodinamika. Dibahas oleh siapa? Dibahas oleh Bu Diana. Jadi Bu Diana akan membahas dua ini dengan sangat detail gitu ya. Jadi ini. Jadi suatu obat itu akan diberikan kan dengan kadar atau dengan besaran tertentu. Oh, ada yang 500 miligram, ada yang 200 miligram, ada yang 20 miligram tergantung dari obatnya. Jadi akan diberikan dengan dosis, kita berikannya dosis ya, dengan dosis atau ukuran tertentu, sehingga nanti dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, dalam sirkulasi sistemik. Dalam bentuk konsentrasi, karena sudah ada cairannya, maka dia akan dalam bentuk berat per volume. Jadi ada konsentrasi obat dalam plasma, sekian. Dalam plasma nanti akan dihantarkan, distribusikan menuju ke mana tempat aksinya. Jadi akan ada konsentrasi obat dalam target kerjanya. Itu melalui proses farmakokinetika. Begitu sampai target kerja, apa yang dilakukan? Dia akan berikatan sama target kerjanya. Berikatan dengan target kerja sehingga apa? Memberikan suatu efek. Sehingga ada respon dari tubuh kita. Itulah hubungan antara farmakokinetika dan farmakodinamika. Jadi kalau farmakokinetika kita akan bicara ini, 4 hal ini, akne kita akan menyingkapnya. Kalau farmakodinamika kita akan bicara mengenai efikasi atau efektivitas dari suatu obat. Dan yang kedua juga bicara toksisitas. Jadi kalau kadar obat dalam plasma itu harus pas. Jadi nggak boleh berlebihan atau nggak boleh kurang. Kalau kurang nggak efektif, kalau dia berlebihan akan jadi toksik. Sehingga nanti kita akan menghitung berapa sih konsentrasi efektif suatu obat di dalam darah kalau dia mau punya efek yang kita harapkan. Nanti ngitungnya gimana? Ngitungnya pada semester selanjutnya. Kalau di sini nggak ada hitung-hitungannya. Maksudnya nggak ada hitung-hitungan efek-efek nggak ada. Tapi nanti di farmakokinetika akan ada perhitungannya bagaimana. Nah, sehingga tadi suatu obat itu kan harus ketemu dulu nih. Obat itu harus ketemu tempat kerjanya, harus tahu, harus nyampe tempat kerjanya dan akan berikatan sama tempat kerjanya. Nah, tempat kerja yang paling banyak sebagai tempat kerja obat itu adalah reseptor. Protein juga. Jadi reseptor adalah protein, nanti akan dijelaskan oleh Bu Diana ya. Nah, suatu obat itu kalau dia mau memberikan suatu efek, efeknya itu bisa positif, bisa negatif. Sehingga nanti ada yang namanya agonis, ada yang namanya antagonis. Udah jelas ya, udah namanya aja jelas. Kalau antagonis pasti dia efeknya berkebalikan.
Kalau agonis, maka efeknya adalah sesuai, positif memang efeknya. Nah, obat-obat itu terbagi dua. Ada yang sifatnya adalah nanti agonis, ada yang sifatnya adalah antagonis. Mungkin kalian pernah dengar misalnya gini, ada beta 2 agonis. Berarti dia akan berikatan dengan reseptor beta 2 untuk menghasilkan suatu efek yang positif. Tapi kalau ada beta 2 blocker, nah itu kalau ada kata blocker, berarti dia adalah antagonis. Dia berikatan sama reseptor beta juga, tapi efeknya berkebalikan dengan ketika diikat oleh si agonis. Jadi kalau satunya bisa meningkatkan tekanan darah, menurunkan tekanan darah, satunya meningkatkan tekanan darah. Jadi mereka bisa berbeda dalam efeknya. Tapi sama-sama berikatan. Jadi kalau kita lihat di sini, agonis sampai antagonis itu sama-sama berikatan dari tempat kerjanya. Cuman bedanya, kalau agonis ketika dia berikatan efeknya muncul respon, tapi kalau antagonis ketika dia berikatan tidak muncul respon. Jadi nggak muncul aktivitas seperti yang diharapkan ketika terjadi ikatan dengan agonis. Nah, nanti Anda akan belajar agonis sama antagonis itu macam-macam ternyata. Ada yang benar-benar agonis full, jadi benar-benar dia agonis 100%, ada juga yang parsial. Ya separuh-separuh lah ya. Kadang antagonisnya separuh, 50%, antagonisnya 50%. Sehingga efek yang dia hasilkan juga nggak 100%, jadi efeknya akan lebih rendah. Ada efeknya tapi lebih rendah. Bisa menghambat, bisa, tapi lebih rendah penghambatannya. Bisa menstimulasi, bisa, tapi lebih rendah stimulasinya. Itu kalau dia parsial. Tapi kalau dia full, maka dia akan menghambat sekali, atau dia akan menstimulasi sekali. Jadi pilihannya cuma dua, ya apa enggak. Tapi kalau parsial, ya separuh-separuh lah. Gitu. Itu adalah terkait dengan agonis dan antagonis. Jadi nanti akan pelajari itu, sehingga nanti Anda tahu, oh ternyata Bu Siska ini ngajarin obatnya ada alfa 2 agonis, oh berarti dia sifatnya menstimulasi. Oh, Bu Siska ngajarinnya ada alfa 1 blocker, berarti dia akan mengagonis reseptor alfa 1. Oh, Bu Iftin ngajarinnya GABA agonis, berarti dia akan mengagonis neurotransmitter GABA misalnya. Jadi dia akan menyebabkan aktivitasnya akan bagaimana. Makanya kenapa orang itu kalau dikasih penenang, itu efeknya bisa tidur. Karena tadi ada obat yang bersifat sebagai agonis. Nanti kita bahas di belakang. Jadi nanti ada akan pelajari itu juga antara bedanya agonis sama antagonis, kemudian agonis full dengan agonis parsial. Mereka bekerja di mana? Bekerja pada reseptor biasanya. Jadi kalau dia adalah agonis, maka ketika dia berikatan sama reseptornya, maka akan muncul efeknya. Tapi kalau dia antagonis, ketika dia berikatan dengan reseptornya, maka tidak akan muncul efek. Sehingga yang terjadi adalah sebaliknya, itu kalau antagonis. Nah, tadi ini bahwa suatu obat itu kalau dia mau bekerja, dia harus berikatan, jadi harus sampai pada tempat kerjanya, dan dia harus berikatan dengan tempat kerja. Siapa sih tempat kerjanya? Bisa reseptor nanti, bisa enzim, bisa transporter, bisa kanal ion. Jadi ada tuh obat-obat kalau tadi alfa, beta itu adalah reseptor, ada juga kayak paracetamol tuh dia menghambat enzim siklooksigenase. Jadi kalau ada se di belakang itu kemungkinan ada enzim. Jadi paracetamol bekerjanya di mana? Tempat kerjanya pada enzim. Atau misalnya, Bu, kalau misalnya apa namanya? Ada juga obat-obat misalnya ini, obat-obat kolesterol. Obat kolesterol misalnya apa ya? Simvastatin. Itu dia menghambat HMG-CoA reduktase. Nah, itu adalah nama enzim juga. Jadi dia kerjanya menghambat enzim. Ada obat yang dia misalnya obat-obat penenang. Contohnya adalah diazepam. Diazepam itu bekerja di mana? Bekerja pada kanal ion. Kanal ion klorida yang punya muatan negatif. Jadi saraf kita tuh kan dibuat penuh dengan muatan negatif sehingga dia akan terinhibisi, ngantuk, tidur akhirnya pasiennya. Jadi kalau kelebihan nanti efeknya adalah meninggal. Nanti kalian akan coba di praktikum farmakologi dan toksikologi. Nanti praktikumnya ya. Jadi ini menariknya karena kuliah sama ada praktikumnya juga. Jadi nanti agak nyambung antara kuliahnya sama praktikumnya. Jadi kalau di kuliah teorinya, di praktikum Anda akan mencoba membuat suatu model uji. Anda akan bandingkan suatu senyawa X dengan kontrol positif. Anda akan cek gimana sih ininya. Sambil belajar teori-teori tentang farmakologi. Nah,
Kalau kita mau bikin obat baru, kan terus berkembang ya, obat tuh selalu berkembang dan penemuan obat baru itu kan banyak banget. Nah, inti dari kita kalau kita mau cari obat baru, misalnya nanti Anda, oh Bu, saya mau lulus ini mau jadi peneliti, saya mau jadi researcher, saya ingin bikin obat baru. Untuk bikin obat baru ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh obat tersebut. Yang pertama dia harus efektif, yang kedua dia harus aman. Jadi safety dan juga effectivity. Itu penting. Dua hal itu penting kalau kita mau bikin obat baru atau mengembangkan tanaman baru misalnya untuk efek tertentu itu dua itu penting. Makanya kenapa akan diuji uji farmakologi dan uji toksikologi. Itu akan selalu berdampingan untuk memastikan bahwa obat ini aman dan efektif. Jadi nggak cuma efektif aja. Iya dia bagus tapi ternyata nggak aman. Atau dia aman tapi ternyata nggak efektif. Jadi harus terjadi dua-duanya harus bisa dipenuhi oleh suatu obat atau oleh suatu senyawa baru tersebut. Entah dia mau tanaman atau dia mau senyawa sintesis. Nah, sehingga proses dalam penemuan obat baru itu panjang prosesnya. Makanya kenapa kan nggak mungkin dalam setahun tuh muncul 1.000 obat baru tuh jarang terjadi. Kenapa? Karena proses menemukan obat baru itu adalah suatu proses yang panjang, berliku, penuh dengan uh, ya penuh dengan perjuangan. Yang saking panjangnya, kadang obat itu nggak belum sampai di launching, dia udah nggak memenuhi syarat duluan. Udah capek-capek ya, butuh dana besar, waktu juga habis, tapi ternyata nggak jadi obatnya. Tapi ya itu tantangannya. Untuk banyak peneliti itu sangat menarik, gitu ya. Dan kadang untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang benar-benar butuh obatnya belum ada itu memang sangat-sangat menarik. Karena novelty-nya bisa besar, jadi cepat tahu bisa dapat Nobel gitu ya. Kalau kita menemukan obat baru yang benar-benar belum ada, terutama kalau misalnya penyakit itu belum ada obatnya. Itu sangat ini challenging banget. Jadi itu prosesnya banyak banget. Jadi kalau kita lihat tuh prosesnya sebenarnya mulai dari kita menseleksi targetnya. Oh, sebenarnya kita mau bikin obat apa ya? Terus targetnya itu apa? Misalnya, oh saya mau cari obat nyeri. Kalau kayak saya, karena saya suka banget penelitian nyeri, saya cari, oh saya mau bikin obat nyeri baru misalnya saya nggak terlalu suka, udah bosan sama obat-obat nyeri yang ada sekarang. Nah, targetnya mau di mana dulu? Kalau kita mau bikin target, bagaimana cara kita menentukan targetnya? Ya harus tahu dulu, nyeri itu fisiologinya bagaimana? Bagaimana mekanisme terjadinya nyeri? Nah, masuk nih anatomi fisiologinya. Ya, anatomi fisiologi itu nggak cuma sekedar materi teori doang, tapi dipakai untuk apa? Menentukan target kerja dari suatu obat. Jadi kalau mau target, oh ternyata nyeri itu apa namanya melibatkan salah satunya ada melibatkan neurotransmitter glutamat ternyata. Oh berarti aku mau target glutamatnya, gitu ya. Nah, setelah target glutamatnya, baru cari senyawa apa yang kira-kira bisa mentarget glutamat. Gimana caranya? Jadi kita coba, yang sekarang lagi itu adalah kita mencoba untuk memprediksi, computerize, pakai komputer. Prediksi, strukturnya ini, kira-kira dia punya nggak efek sama glutamat. Sehingga nanti kita bisa memprediksi, kira-kira dia punya efek nggak sebagai anti nyeri. Kita juga bisa memprediksi, kira-kira kalau senyawa ini kita buat, dia toksik nggak kemungkinannya. Jadi kita bisa menggunakan ini, ilmu kimia medisinal, terutama ilmu yang komputerisasi, untuk checking, untuk prediksi dulu. Kita menamakannya in silico screening. Nanti kalian akan diajarin untuk prediksi. Kalau misalnya ini ketemu, jadi obat tadi, obat yang senyawa yang mau saya kembangkan akan ketemu sama si glutamat, kira-kira dia akan bagaimana? Akan baguskah interaksinya? Kalau bagus, gimana dia aman atau enggak? Dia bisa prediksi semuanya dengan menggunakan komputer, menggunakan in silico screening ini. Nah, baru nih, kalau dari prediksi itu udah oke, oh ternyata dari prediksi itu ada beberapa struktur yang bisa memberikan efektivitas bagus, juga dia nggak toksik. Baru kita sintesis. Baru kita cari di tanaman, kita isolasi dari tanamannya. Supaya apa? Menghemat. Karena kalau kita dari awal kita kosongan, itu kita bisa uh, apa namanya bisa terlalu banyak yang harus kita gimana Bu studi in vitro itu? Jadi ada studi menggunakan kultur
jadi kultur jaringan bisa, atau kita menggunakan enzim, tapi in vitro, jadi nggak pakai enzim in vitro, alfa amilase. Punya dia efek menghambat alfa amilase sehingga nggak terjadi pembentukan glukosa. Jadi pakai dulu studi in vitro. Kalau in vitro studinya sudah ada efek positifnya, baru kita coba di studi in vivo. Menggunakan siapa? Bukan manusia. Jadi menggunakan hewan dulu. Dari hewan yang peringkatnya paling rendah. Jadi kalau dulu hewannya bisa pakai hewan pengerat. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai berkembang, kita bisa menggunakan ikan. Contohnya adalah zebrafish. Jadi ikan zebra. Jadi kita bisa menggunakan ikan zebra itu untuk beberapa uji. Jadi kalau misalnya kita nggak punya ikan zebra, kita bisa menggunakan hewan pengerat. Nanti akan Anda coba di praktikum farmakologi. Pakai mencit, pakai tikus, itu akan kita lakukan di uji in vivo ini. Untuk cek apa? Cek efektivitas dan cek toksisitas juga. Jadi ada dua yang kita uji di hewan coba. Jadi pakai animal models. Kayak saya juga karena analgesik pakai animal models juga. Jadi pakai mencit. Contohnya dia mencitnya yang lebih kecil ya, lebih nggak sebesar tikus. Jadi dia lebih kecil 10. Kalau tikus 200 gram, si mencit ini paling 20 gram lah, 20-30. Kalau dia gemuk-gemuk bahkan 40 mungkin, yang nggak besar itu 40-an, 40 gram. Kita cek, kita coba diuji analgesik, diuji nyeri, nah kira-kira awas nyawa kita punya nggak efek untuk mengurangi terjadinya nyeri. Jadi hewannya dibuat nyeri dulu, dibuat nyeri baru diobatin, kayak gitu. Sama kalau mau uji diabetes, dibuat diabetes dulu baru diobatin. Diuji inflamasi, dibuat dia dulu udem, gitu, dibuat radang gitu ya, setelah itu diobatin. Jadi itu kita lakukan di in vivo studies, jadi dipakai hewan dulu. Kalau pakai hewan tuh udah oke, oh ternyata dia punya efektivitas, bagus, kemudian ternyata dia nggak toksik pada pemakaian pada hewan, baru kita coba di manusia, yang kita kenal dengan uji klinik atau clinical trials. Ada 4 fase, fase 1, 2, 3, dan 4. Baru setelah itu nanti di fase 4 ini obat boleh dipasarkan. Jadi kalau Anda kok saya dapat obat tapi obatnya saya nggak pernah dengar ya. Jangan-jangan itu obat baru. Dia masuk uji klinik tapi fase 4. Jadi fase 4 itu sudah boleh dipasarkan. Walaupun nanti kadang kalau udah dipasarin ternyata muncul efek samping, dia akan ditarik kembali. Jadi untuk dicek lagi apakah benar efek samping itu karena obat tersebut. Kalau iya, bagaimana nih? Obat itu diturunkan dosisnya bisa nggak? Atau kalau nggak bisa ya udah berarti obat itu akan ditarik selamanya dari peredaran sehingga gagal. Dia nggak bisa dilanjutkan lagi sebagai obat. Banyak nggak Bu yang begitu? Banyak banget. Jadi banyak juga obat-obat yang nggak berhasil lolos dari uji klinik. Jadi udah lolos dari semua uji, ternyata di uji kliniknya dia nggak lolos. Padahal uang yang kita keluarkan untuk uji itu memang sangat besar. Makanya industri itu dia akan berusaha gimana caranya step-step tadi itu bisa dipersingkat. Supaya kenapa? Supaya biaya obatnya nggak jadi mahal gitu. Jadi kita bagi dua memang, fase preklinik tadi yang pada hewan, sama fase klinik pada manusia. Nah, fase preklinik ini memang kita menggunakannya pada hewan dan kita akan mencek ini farmakologinya, farmakokinetika, farmakodinamika, dan juga toksikologi. Ini kita cek pada hewan, benar-benar dicek. Bahkan kalau kita mau ternyata obat itu buat wanita hamil, maka kita harus cek pada hewan yang bunting. Beneran, teratogenik nggak dia? Ada efek nggak sama janinnya? Ada efek nggak sama bayi yang baru dilahirkan? Itu akan kita cek beneran pada hewannya. Jadi hewan sengaja kita kawinkan, sengaja kita buat dia bunting, supaya apa? Ya, baru setelah itu kita kasih obatnya, supaya kita tahu, cek pada janin tuh dia efeknya bagaimana. Oh ternyata setelah dipakai selama berapa puluh hari misalnya, ternyata janinnya ketika dibedah, jadi kita akan melakukan sesar sebelum dia apa namanya sebelum hewannya itu melahirkan, akan kita sesar dulu. H-1 biasanya disesar, dicek janinnya tuh utuh nggak. Jangan-jangan nanti ada janin yang hilang, ada janin yang cuma tinggal separuh, kepalanya doang. Ada yang dia lengkap, tapi ternyata kakinya nggak ada. Ya, ada juga yang lengkap, semuanya ada, tapi ternyata panjangnya janin tuh semakin pendek kayak gitu. Jadi itu akan kita cek kalau kita mau uji pada mau menggunakan obat itu pada wanita hamil. Jadi kita cek dulu pada hewan yang memang dia bunting.
Kemudian kalau sudah lolos, memang kita akan melakukan uji klinik ini. Uji kliniknya ada 4 fase, fase 1, 2, 3, dan 4. Nah, semakin besar fasenya atau semakin tinggi fasenya, maka jumlah subjek coba yang dibutuhkan semakin besar. Partisipannya butuh banyak. Jadi misalnya, kalau fase 1 dia hanya butuh 20-80 orang, manusia ya ini. Fase 1. Nanti kalau udah naik lagi, lolos fase 1, naik ke fase 2, butuh 100-300 orang. Lolos lagi, masuk fase 3, butuh 1.000 sampai 3.000 orang. Sehingga Anda bisa bayangkan berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan uji-uji ini. Dan bisa Anda bayangkan kalau dia ternyata gagal di tengah jalan, bagaimana? Makanya nggak mudah perusahaan itu untuk menerima hasil kerja dari peneliti. Walaupun peneliti bilang ini udah oke nih, bagus nih. Dia akan cek dulu biaya yang harus dia keluarkan untuk sampai obat itu launching berapa. Makanya sekarang banyak universitas yang dia bekerja sama industri. Jadi yang nyari dananya universitas untuk uji-uji ini, nanti kalau udah oke, baru masuk ke industri, sehingga industrinya nggak terlalu rugi-rugi banget. Sehingga dia bisa menekan biaya produksi dari obatnya. Jadi bedanya kalau preklinik sama clinical trial, pada subjek yang mau dipakai sebagai uji. Kalau preklinik dia pakai hewan, kalau klinik dia pakai manusia. Yang dilihat sama, farmakologi dan toksikologi. Farmakokinetika, farmakodinamika, dan juga toksikologi. Ini contohnya. Jadi Anda bisa pakai ini kayak gini-gini. Jadi bisa pakai culture cell, bisa pakai organ terisolasi, atau memang bisa pakai hewan coba aja. Nah, kalau di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan hewan coba. Jadi jarang sih kalau culture cell tuh ya ada juga. Misalnya contoh paling gampang itu uji kanker. Itu pakai culture cell biasanya. Karena udah umum di Indonesia juga umum. Jadi banyak culture cell-nya yang bisa kita lakukan dan udah established tuh banyak. Atau pakai organ terisolasi gitu bisa juga. Jadi mau uji anti diabetes saya pakainya pankreas yang diambil dari hewan. Jadi nggak ada hewannya, adanya pankreasnya aja. Bisa seperti itu. Tapi kalau di lab kita, di farmakologi, kita belum punya. Jadi kita misalnya pakainya adalah hewan coba. Cuman memang kita kekurangannya itu, lab kita itu belum, atau kandang kita, atau lab hewan coba kita itu belum terstandarisasi. Jadi kalau nanti sudah ada standarisasinya, maka itu akan bagus kalau misalnya ada industri mau penelitian di kita. Udah nitip aja ke UNED gitu. Jadi kita bisa mengeluarkan sertifikatnya. Jadi ini ya, kita bisa pakai apa aja. Jadi bisa pakai mencit, bisa pakai tikus, bisa pakai kelinci. Jadi pernah tahu mungkin ada uji yang pakai kelinci juga bisa, atau pakai marmut bisa. Kalau hamster jarang sih kayaknya. Yang biasanya marmut sama kelinci itu memang juga sering. Atau bisa juga pakai ikan tadi, pakai zebrafish. Jadi ikan zebra. Kalau Anda nanti lihat ikannya itu dia ada garis-garisnya kayak zebra cross gitu. Ya, saya pernah, tapi bukan di sini ya. Ketika waktu pernah ke Hiroshima itu pakai, ya jadi labnya dia pakai ikan untuk uji misalnya analgesik stres kebanyakan tuh yang bisa dipakai ikan karena ikan tuh jelas banget kalau dia stres tuh dia akan menunjukkan perilaku yang sangat nyata ketika dia stres. Ini untuk uji preklinik, kemudian setelah itu uji, nah contohnya ini, nanti kalian akan coba di praktikum. Yang akan kalian coba ini, misalnya uji analgesik. Jadi uji untuk melihat efek nyeri. Apakah obat itu bisa punya efek sebagai anti nyeri? Itu akan dilihat di uji analgesik. Kita pakai mencit, nanti yang dihitung apa gitu ya. Yang dihitung itu adalah waktu geliat. Jumlah geliat kok waktu geliat. Jadi hewannya mencit itu tadi akan kita suntik pakai asam asetat. Udah kebayang ya, asam asetat berarti asam. Di bagian perut kita nyuntiknya intraperitoneal. Sehingga nanti perutnya akan terasa nyeri. Nah, ketika perut nyeri, kalau kita perutnya nyeri gimana? Menggeliat kan? Nah, hewan juga sama. Jadi kita akan menghitung berapa jumlah geliatan si mencit tadi. Atau uji antiinflamasi. Jadi kalau inflamasi ini kita pakainya agak besar hewannya, bisa juga pakai yang kecil bisa sih. Tapi nanti di lab kalian akan diajarkan pakai tikus. Tikusnya akan disuntik bagian telapak kakinya. Disuntik pakai apa? Pakai senyawa yang bisa bikin udem atau bisa bikin bengkak. Namanya karagenin. Nanti gimana caranya? Kita akan menghitung volume udemnya atau menghitung tebal pelantarnya. Kan kalau dia udem berarti semakin besar volumenya atau semakin tebal pelantarnya. Nah, kalau dikasih obat nanti gimana? Semakin turun nggak tuh volume sama udem apa sama ketebalan pelantarnya. Jadi gitu. Contohnya seperti itu nanti akan kita lakukan di laboratorium. Kemudian juga melakukan tes farmakokinetika. Jadi bisa, misalnya kita mau kasih paracetamol nih
sama tikus. Nanti Anda akan praktikum di biofarmasetika, dikasih di tikusnya, diambil darahnya setiap menit, setiap 30 menit atau setiap 1 jam. 30, 1 jam, 2 jam, 3 jam itu akan diambil darahnya. Untuk apa? Untuk bikin profil farmakokinetika. Untuk apa? Untuk ngitung berapa sih mula kerja dari obatnya, berapa sih lama kerja dari obatnya, gitu ya. Kapan obat itu akan hilang dari sistemik kita. Sehingga nanti efeknya juga akan hilang. Itu akan dilakukan di praktikum farmakokinetika. Jadi Anda akan ngecek ini, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Kemudian juga melakukan uji toksisitas. Kita akan melihat, oh senyawa ini toksik nggak? Kalau toksik, toksik pada dosis berapa? Jadi mulai toksiknya mulai kapan nih? Sebenarnya itu akan kita prediksi atau akan kita cek pada uji toksisitas. Nanti Anda akan menghitung yang namanya LD50, lethal dose 50. Jadi dosis yang menyebabkan kematian pada 50% individu. Jadi kalau misalnya saya kasih pada 10 ekor mencit, dari 10 ekor mencit itu misalnya kapan kita berikan dosis yang matinya 5 dari 10. Nanti akan Anda tentukan itu. Nanti ada perhitungannya kalau ini. Nanti di toksikologi bersama dengan Bu Ika Puspita Dewi dan juga Bu Firda. Sehingga nanti apa? Kita bisa memprediksi kemungkinan toksisitas pada manusianya. Kemudian sehingga nanti kita bisa berhati-hati kalau pakai manusia itu harus berapa dosisnya gitu ya. Jadi supaya ketika uji klinik itu kita bisa menentukan atau memprediksi di sana, mengestimasi dosisnya akan bagaimana. Dan efek toksiknya itu apa saja sih yang muncul. Sehingga nanti kita bisa mengantisipasi pada manusia, oh ternyata efeknya itu tadi, kerusakan pada hati. Sehingga kalau di manusia kita akan cek secara berkala monitoring fungsi hatinya. Jadi itu bisa kita lakukan untuk menjaga-jaga ketika kita lakukan pada manusia. Itu akan kita bahas nanti di di farmakologi. Kalau ini lebih banyak di praktikum ya. Nah ini kalau kalian lihat ternyata waktunya itu lama banget. Jadi waktu untuk meneliti ini kalau dia mulai dari in vitro ya. Tapi kalau biasanya kan obat nggak mungkin langsung dari in vitro. Biasanya dia akan mulai dari sebelumnya. Ya udah ada lagi tahapan sebelumnya dari in vitro sampai dia masuk uji klinik fase 3 kalau itu lancar 10 tahun. Kalau sampai benar-benar lolos dari uji klinik fase 4 tuh butuh waktu kurang lebih 20 tahun. Jadi Anda bisa bayangin. Satu obat tuh kalau kita mau konsisten kerja. Sekarang misalnya hari ini saya mau coba cari obat baru, maka saya baru bisa menuai hasilnya 20 tahun lagi. Kalau itu berhasil. Jadi saya baru 20 tahun lagi akan terkenal sebagai orang yang menemukan obat baru gitu misalnya. Itu kalau berhasil, kalau nggak berhasil ya udah putus di tengah-tengah jalan ini. Sehingga Anda bisa bayangin berapa lama waktu, berapa lama biaya, gitu ya, dan tenaga yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan hanya satu obat baru saja. Tapi kemarin kok COVID kok cepet ya Bu ya? COVID itu kan nggak ada obatnya kan kemarin. Obatnya adalah vaksin kan kemarin. Kalau untuk obatnya yang beneran untuk COVID nggak ada. Sehingga cara cepatnya bagaimana temukan vaksinnya? Kalau vaksin dia nggak perlu uji klinik dari in vitro itu nggak perlu dia. Fase 1, 2, 3 dia. Jadi kalau untuk kemarin vaksin itu dia langsung meloncat ke fase 3. Langsung pada manusia. Nggak dicoba dulu pada hewan. Kenapa? Kelamaan. Kondisinya darurat kan? Coba langsung pada manusia. Ada berhasil ada yang enggak. Gitu kan ya. Jadi itu kemarin kalau pada vaksin ketika kita COVID. Jadi dia langsung lewat ke uji klinik fase 3. Ini nggak usah ya, tanya tadi sudah. Jadi ini terkait dengan berapa jumlah orang. Jadi uji klinik itu dilakukan kapan? Setelah memang obat itu dinyatakan aman dan efektif dari uji menggunakan hewan coba. Dan kemudian untuk melakukan ujinya bagaimana? Harus dengan persetujuan komite etik. Makanya kenapa uji klinik itu lama waktunya. Karena berhubungan sama manusia, manusia itu kan nggak semudah itu ya, mau diuji gitu ya. Kalau hewan, dia nggak akan bisa menolak. Paling menolak ya dia akan berontak secara fisik aja, kelihatan berontak. Tapi karena hewannya kecil, kita akan bisa mengendalikan si hewan tadi. Tapi kalau manusia kan nggak bisa kita kendalikan. Bagaimana cara membuat manusia itu bisa kita kendalikan? Ya pakai surat izin. Nanti ada yang namanya informed consent. Kalau dia mau, dia harus tanda tangan dengan segala macam konsekuensinya. Kita akan ceritakan obatnya itu untuk ini, dia nggak akan tahu dikasih apa, efeknya kalau kena obat itu akan apa saja, kompensasinya berapa. Jadi kalau manusia itu harus dibayar. Dan bayarannya mahal. Makanya ada tuh orang yang menjadikan ini sebagai mata pencaharian.
Jadi mata pencarian dia adalah jadi subjek coba untuk berbagai macam penelitian uji klinis. Karena lumayan, jutaan ini dapatnya. Tapi nggak sebanding ya, kalau orang mikirnya sebanding nggak sama efek samping yang mungkin akan dia terima gitu. Nah, itu harus ada uji etiknya dulu, akan dicek etiknya pada manusianya. Si penelitinya bisa nggak sih mengelola manusia sebagai subjek cobanya. Jadi harus lolos dulu uji etik. Kalau nggak lolos, nggak bisa dilakukan kalau pada manusia. Jadi ini berdasarkan dari deklarasi Helsinki. Dan ada 4 fase tadi ya, 1, 2, 3, dan 4. Ini fase 1. Jadi kalau fase 1 itu nanti orangnya sehat. Jadi bukan orang sakit. Jadi awal dari uji hewan, kita akan kasih ke orang yang sehat dulu. Tadi sampai 50 sampai 100 atau 20, maksimal 100 lah ya orang sehat. Cek dulu kalau pada orang sehat dikasih obat tadi, kira-kira dia bakal aman atau enggak. Jadi kita nggak ngelihat efek loh ya. Nanti pasti masih belum ngelihat ini dulu. Jadi kita lihat dulu apakah dia aman atau enggak. Kemudian apa yang akan terjadi pada orang yang sehat tadi. Nah, kita juga bisa ngelihat profil farmakokinetikanya tadi. Dan juga bisa melihat hubungan antara dosis dengan efeknya pada orang yang sehat. Nah, biasanya mereka ini akan di apa ya? Di satu tempat rumah sakit tertentu. Jadi mereka tuh nggak mungkin akan bisa kemana-mana. Jadi benar-benar yang kayak dimonitoring ketat. Itu kalau fase 1. Monitoringnya ketat. Jadi mereka kalau ada apa-apa langsung segera bisa ditangani. Tuh, jadi ini pada orang yang sehat. Jadi bukan jadi saya bikin cari obat diabetes, saya nyari pada fase 1 itu pada orang yang nggak sakit apa-apa. Jadi orang sehat memang nggak sakit diabetes. Itu kalau fase 1. Kalau itu lolos, baru nanti bisa masuk ke fase yang berikutnya yang pakai orang yang sakit. Nah, baru nih. Kalau ini menggunakan obat yang pada pasien yang sakit, tapi dia dengan seleksi yang ketat. Misalnya diabetes yang tipe apa, umur berapa. Jadi benar-benar pasiennya diseleksi dengan sangat ketat. Sakit tapi seleksinya ketat. Tuh ya. 100 sampai 500 orang. Yang dilihat apa? Yang dilihat sama sebenarnya efikasinya, keefektivitasan dari dosis tadi. Kalau pada orang yang normal tadi dia aman, efektif, oke lah dia sampai pada rentang tertentu dalam darah. Nah, pada orang yang sakit ini bagaimana kira-kira? Dan muncul nggak efek sampingnya? Jadi gitu. Jadi akan dilihat efikasinya, kemudian efek samping pada pemakaian yang pendek dan resiko-resikonya akan bagaimana? Akan muncul nggak pada orang-orang ini ada pasien-pasien yang sakit pada fase 2. Sehingga nanti bisa menjawab ini, benar tak dia bekerja. Kalau tadi kan nggak bisa kita lihat bekerja atau enggak lah orangnya sehat gitu ya. Bagaimana cara dia menurunkan glukosa darah yang nggak tahu orang dia sehat. Turun glukosa darahnya itu masih normal kan kalau pada orang sehat. Nah kalau pada ini pada orang sakit, kalau dia diabetes awalnya bisa nggak dia menurunkan kadar glukosa darah, senyawa baru kita tadi. Sehingga kita bisa cek, oh benar dia bisa bekerja ternyata. Nah kira-kira mekanisme kerjanya itu akan bagaimana ya gitu. Jadi akan kelihatan efeknya dalam improve atau meningkatkan kondisi dari atau memperbaiki kondisi dari pasien tadi. Jadi ini benar-benar pada pasien yang sakit tapi terkontrol. Satu center, satu rumah sakit kalau pada fase 2. Jadi nggak boleh pada beda-beda rumah sakitnya satu. Sehingga mereka kalau ada apa-apa ya di situ. Muncul efek samping ya akan ditangani di situ gitu ya. Muncul hal-hal yang tidak diinginkan, toksisitas misalnya akan diurusi di satu rumah sakit tersebut. Baru kalau dia dua lolos, kita akan masuk ke fase 3. Lebih banyak orang, 1.000 sampai 5.000. Makanya nggak bisa kalau satu rumah sakit, multi center. Rumah sakitnya di mana? Bisa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Sumatera. Pokoknya harus ketemu ribuan orang ini. Ya, jadi sama yang dilihat sama, efektivitas, keamanan juga dilihat. Ya, dan mungkin ada nggak apa namanya? Kalau misalnya karena dia sakit, ini pasien juga sakit, kita akan melihat kalau dia pasiennya besar, kemungkinan dia punya komplikasi atau apa, kira-kira ada nggak interaksi obatnya, gitu ya. Dan karena dia butuh orang yang banyak, maka dia adalah fase yang paling mahal, the most expensive phase. Jadi memang fase yang paling mahal itu adalah fase ini, dan paling menentukan. Karena dari fase ini kalau dia oke, dia akan dapat persetujuan untuk layak edar dari BPOM. Kalau di Indonesia BPOM, kalau di luar negeri dari Amerika ada FDA. Jadi kalau lolos fase ini, BPOM akan kasih surat izin layak edar masuk fase uji klinik fase 4. Dan pada fase ini tuh kita bandingkan dengan standar. Jadi kalau saya mau cari obat diabetes gitu ya, saya akan dibandingkan dengan siapa? Metformin misalnya, dengan glibenclamid misalnya. Pembandingnya ada.
ada standar pembanding obat-obat yang sudah beredar sebelumnya. Nah, gimana efeknya, lebih bagus atau sama nih? Atau jangan-jangan lebih rendah gitu ya. Kalau lebih rendah, maka kemungkinan nggak akan lolos. Atau saya mau cari obat nyeri tadi, maka akan dibandingkan. Siapa pembandingnya? Oh, ternyata pembandingnya adalah aspirin. Oh, pembandingnya adalah dexamethasone misalnya. Jadi harus dicek dulu. Bandingin sama standarnya. Jadi di sini ada standar yang masuk di fase 3. Jadi ada pasien yang akan dikasih standar, ada pasien yang akan dikasih obat kita, ada pasien yang nggak dikasih apa-apa. Dan mereka biasanya nggak tahu mereka akan dikasih apa. Makanya itu kenapa mereka dibayar mahal. Karena mereka nggak tahu dikasih apa, dan tapi mereka tahu efeknya akan bagaimana. Cuman nggak tahu dikasih apanya itu nggak ngerti. Jadi blind memang. Blindnya bisa double blind, bisa single blind. Kalau single blind, pasiennya aja yang nggak tahu. Kalau double blind, yang ngasih juga nggak tahu. Jadi benar-benar diminimalisir biasnya pada uji klinik ini. Baru setelah itu kalau udah dapat tadi, udah fase 3-nya udah disetujui, BPOM mengeluarkan layak edar ya, maka obat tadi akan masuk pada fase 4. Ketika dia diedarkan di pasaran, dipakai pada lebih banyak orang, dengan lebih banyak variasi orang yang mereka semua berbeda-beda. Genetiknya beda, rasnya beda gitu ya. Tempat tinggal mereka berbeda, kebiasaan hidup mereka juga berbeda. Gimana kalau diberikan pada orang yang sangat random banget gitu. Kalau tadi kan semua orangnya terkontrol semua. Satu terkontrol banget, dua masih terkontrol, tiga pun terkontrol. Nah, pada fase 4 ini nggak terkontrol. Jadi bagaimana efek obat itu kalau diberikan pada subjek coba yang tidak terkontrol? Tetap amankah? Tetap efektifkah? Jadi itu akan dilihat. Jadi bagaimana efek suatu obat setelah dia dipasarkan. Yang kita kenal juga dengan post marketing surveillance. Jadi pasca pemasaran. Nanti kelihatan juga, oh kok ternyata kalau dipakai orang dengan ras yang banyak itu pada ras ini ternyata efektif banget, tapi pada ras yang lain tuh nggak efektif. Berarti ada faktor genetik di sana main gitu ya. Atau ternyata, oh ternyata kalau dipakai orang Indonesia tuh nggak ada efek samping yang muncul. Ternyata dipakai orang Amerika, muncul efeknya. Sehingga, oh berarti ya itu berbeda. Sehingga akhirnya di Amerika dia bisa jadi nggak dipakai, tapi di Indonesia masih bisa dipakai. Jadi akan muncul, jangan-jangan akan muncul efek-efek yang mungkin tidak muncul di awal tadi fase 1 sampai 3 nggak muncul, ternyata muncul di fase 4 karena berbeda-beda banget tadi itu orangnya, gitu ya. Dan setelah dievaluasi pada studi fase 4 ini masih mungkin untuk ditarik. Dari tadi udah dipasarin, ternyata muncul efek sampingnya dan berbahaya. Akhirnya apa? Ditarik kembali dan tidak pernah diedarkan kembali. Itu ada banyak banget. Contohnya apa? Contohnya serivastatin, ini dia obat anti kolesterol, jadi anti hiperkolesterolemia. Ternyata dia merusak ginjal sehingga nggak dipakai. Yang dipakai apa ya? Sekarang itu ada simvastatin atau rovastatin itu dipakai, lovastatin dipakai, tapi serivastatin nggak dipakai gitu ya. Ada juga PPA, ini fenilpropanolamin. Ini kalau di Amerika udah nggak bisa mereka, tapi kalau di Indonesia masih dipakai. Karena ternyata dia punya efek meningkatkan tekanan darah sama kontraksi jantung. Ini banyak di obat flu PPA ini. Kalau di Indonesia masih boleh dipakai. Itu kalau di luar negeri ada negara-negara yang nggak bisa pakai. Jadi masyarakatnya rentan sama ini. Sehingga kalau mereka pakai, intensitas mereka stroke atau mereka terkena serangan jantung semakin meningkat. Jadi terjadi kematian karena penggunaan PPA itu bisa. Thalidomid ini juga. Ini dulu dia dipakai untuk wanita hamil, ternyata nggak aman, jadi anaknya jadinya cacat semua sehingga sekarang nggak dipakai lagi. Atau triglitazone adalah obat anti diabetes, ternyata merusak hati, tapi ini di Amerika. Jadi kalau di negara lain, di ras yang lain, di suku yang lain, di genetik yang lain ternyata nggak apa-apa gitu. Jadi ini baru akan terlihat ketika kita uji klinik fase 4. Jadi di akhir-akhir itu. Nah, itu adalah farmakologi. Jadi nanti itu yang akan Anda pelajari di farmakologi bersama Bu Diana, kemudian saya dan juga Bu Francisca. Nanti sambil belajar obat-obatnya apa. Jadi ada yang akan ngajarin kalian di pendahuluannya, ada yang akan ngajarin kalian di langsung obatnya. Saya dan Bu Siska itu langsung obatnya, Bu Diana pendahuluannya. Nanti untuk Bu Ika Puspita Dewi dan juga Bu Firda, beliau akan membahas tentang toksikologi. Jadi ini adalah ilmu tentang keamanan dari suatu senyawa atau suatu obat. Jadi science of safety. Jadi ini sebenarnya. Jadi toksikologi itu akan membahas tentang ilmu tentang racun.
Jadi bagaimana suatu agen-agen yang berbeda dapat menyebabkan atau dapat membahayakan kepada manusia maupun organisme hidup lain. Atau ada juga yang mendefinisikan berbeda, tapi ya mirip ya sebenarnya. Jadi ada yang mendefinisikan dengan kalimat yang berbeda. Jadi toksikologi itu adalah suatu ilmu atau suatu studi yang berhubungan dengan efek yang membahayakan dari suatu senyawa kimia, fisika atau biologi pada manusia, pada hewan, dan juga pada lingkungan. Jadi sama-sama sebenarnya belajar tentang efek yang tidak diinginkan memang, atau efek yang merugikan pada makhluk hidup sebenarnya. Entah itu mau manusia, mau hewan, ataupun bisa juga pada lingkungan. Itu adalah toksikologi. Nih, jadi kalau dari ini adalah bapak toksikologi nih, Paracelsus. Jadi dia bilang bahwa all substances are poisons. Jadi semua senyawa itu adalah racun sebenarnya. Cuman dosis yang bikin dia, jadi ketika yang membuat dia jadi racun atau enggak racun itu tergantung dari dosisnya. Ya, dosis itu yang akan membuat dia jadi racun atau enggak sebenarnya. Ini bapak toksikologi. Jadi kalau Anda baca bukunya ada toksikologi itu, bapak toksikologinya adalah ini Paracelsus. Nanti Anda akan banyak belajar tentang terminologi di toksikologi, ada toksikan, toksin, dan racun atau poisons. Bedanya apa? Jadi kalau toksikan itu adalah substansi yang memproduksi efek yang membahayakan, gitu ya, itu adalah toksikan. Kalau toksin itu diproduksi oleh organisme hidup. Jadi protein yang diproduksi oleh organisme hidup yang dia sifatnya membahayakan, itu adalah toksin. Kalau toksikan, senyawa yang membahayakannya. Nggak harus dia diproduksi dari makhluk hidup. Kalau toksin diproduksi dari makhluk hidup, misalnya bakteri memproduksi toksin gitu ya. Jamur memproduksi toksin misalnya seperti itu. Kalau poison itu adalah toksikan. Jadi poison itu adalah racun, itu adalah toksikan yang menyebabkan kematian secara segera atau menyebabkan penyakit secara segera ketika diberikan dalam jumlah yang amat sangat kecil. Jadi ada senyawa itu memang nggak aman sama sekali memang. Diberikan sedikit aja dia udah menyebabkan kematian. Contohnya, dikit banget tuh cyanida itu. Nggak perlu banyak untuk bisa menyebabkan kematian. Jadi dia poison maksudnya. Tapi kalau obat tadi, biasanya obat itu tergantung dosis. Kalau dosisnya semakin tinggi, baru dia jadi toksik. Tapi kalau dosisnya rendah, dia jadi obat. Jadi ada toksikan, ada toksin, ada poison. Nah, nanti Anda akan pelajari ini toksikologi. Jadi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketoksikan? Kenapa sih kok bisa toksik? Tadi ada satu, karena tadi kan dosis. Semakin tinggi dosisnya, maka efek toksiknya semakin besar. Ada juga tergantung dari kita sendiri. Ternyata kita tuh memang rentan. Misalnya, orang tua, anak-anak, wanita hamil, tuh mereka rentan banget kan? Mereka rentan terhadap suatu senyawa kimia, sehingga mereka rentan mengalami ketoksikan. Jadi ada dari obatnya, ada dari senyawanya sendiri, karakteristik senyawa, ada yang dari orangnya memang yang rentan. Ada juga dari kondisi pemejanannya, jadi kondisi pemberiannya. Oh ternyata senyawa ini itu bertoksik kalau diberikan secara peroral lewat mulut. Tapi kalau kita hirup nggak masalah, misalnya ada yang kayak gitu. Atau kalau kena kulit nggak apa-apa, tapi kalau masuk dalam peredaran darah baru dia baru dia bersifat toksik. Jadi tergantung dari cara pemejanan atau cara pemberiannya. Ada juga diberikan sekali enggak, tapi kalau diberikan tiap hari selama 1 tahun, maka baru akan muncul ketoksikannya. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah pestisida. Kecil tuh, nggak mungkin kita kalau cuma kena pestisida sekali aja nggak mungkin akan keracunan. Tapi kalau kita udah kena bertahun-tahun pestisida itu, baru akan muncul keracunannya. Jadi perlahan sekali dia. Jadi tergantung dari kondisi dalam pemberian racunnya atau pemejanannya. Ya. Atau juga kadang tergantung dari sifat senyawanya. Memang ada senyawa-senyawa yang dia rentan menyebabkan keracunan. Nah, kalau ada racun pasti ada anti racunnya. Kita kenal dengan antidotum. Nanti akan dipelajari juga. Oh, kalau orang keracunan tuh kenapa ya Bu ya? Orang keracunan itu kok minumnya disuruh minum air kelapa misalnya. Kenapa kalau ada orang keracunan dia diminta diminum susu? Nanti ada penjelasannya kenapa ya kok bisa seperti itu. Ada penjelasan ilmiahnya. Jadi kenapa sih uh,
mereka bisa digunakan untuk keracunan. Atau ada yang benar-benar lebih spesifik. Keracunan paracetamol, obatnya tuh ada namanya N-acetylcysteine. Nah, bagaimana cara dia bisa mengatasi keracunan dari paracetamol? Jadi antidotum itu adalah obat atau substansi terapeutik yang kita gunakan untuk mengcounter, jadi untuk menghalangi atau mengantagonis aktivitas toksik dari senyawa yang memang kita berikan. Jadi kalau ada senyawa toksik, maka antidotum itu akan menetralisir aktivitas atau efektivitas dari senyawa toksik tadi. Nah, antidotum ini ada spesifik, ada yang nggak spesifik. Kalau nggak spesifik, dia bisa dipakai pada semua macam keracunan. Kalau dia spesifik, hanya pada keracunan-keracunan tertentu. Gitu. Dan nanti Anda akan belajar, antidotum itu ada dua prinsipnya, cepat dan tepat. Jadi nggak bisa cuma tepat aja tapi nggak cepat, atau cepat aja tapi salah. Karena kalau cepat aja tapi salah, tetap mati orangnya. Kalau dia tepat aja tapi kita lama banget, itu berhubungan sama waktu, karena kalau keracunan itu tetap aja juga pasiennya akan meninggal. Jadi benar-benar diperhatikan pemberian atau pemilihan antidotumnya. Sehingga nanti akan Anda belajar yang namanya toksikokinetik. Ada farmakokinetik tadi ya, farmakologi. Tapi kalau di toksikologi namanya toksikokinetik. Bagaimana kinetika dari racun. Ya, ini Anda akan belajar itulah. Bagaimana cara mengatasi keracunan secara cepat dan secara tepat. Dan Anda akan belajar tentang uji-uji toksikologi. Jadi kalau mau kan udah ada uji farmakologi di hewan, uji toksikologi pada hewan tuh gimana? Nah, tergantung nanti ujinya ada yang spesifik, ada yang non-spesifik. Yang non-spesifik ini kita bagi berdasarkan waktu. Ada yang akut, ada yang subkronik, kronik. Jadi tergantung lama waktunya. Ada yang cuma sehari, ada yang dia bisa 28 hari, 14 hari, 28 hari, ada yang sampai 3 bulan, bahkan ada yang sampai setahun. Tadi untuk melihat efek jangka pendek sama jangka panjangnya itu bagaimana. Tuh ya. Ada juga yang ujinya spesifik, misalnya pada uji teratogenik. Jadi memang diuji benar-benar pada hewan yang bunting. Nanti akan Anda coba juga di praktikum. Jadi Anda akan cek di praktikum, Anda akan kasih paparannya itu tiap hari nanti. Nah, harapannya apa dari belajar farmakologi dan toksikologi itu? Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Apa saja? Yang pertama, bagaimana atau mengapa suatu obat bisa memberikan efek? Harus bisa jawab. Jadi kalau setelah kuliah farmakologi atau toksikologi nggak bisa jawab, berarti kuliahnya nggak berhasil nih. Inti dari kuliah Anda nggak Anda pahami. Anda cuma belajar untuk dapat nilai A aja, gitu misalnya. Harus tahu kan bagaimana atau kenapa obat bisa berefek. Yang kedua, kenapa obat bisa memberikan efek yang tidak diinginkan atau efek samping. Yang ketiga, kenapa waktu kerja obat itu terbatas. Yang keempat, kenapa kalau dosisnya berlebihan kok bisa timbul yang namanya efek toksik. Dan kalau dosisnya kurang, maka tidak ada efeknya. Jadi Anda kan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ini. Jadi kalau ada orang tua tanya, tetangga tanya, opo sih, kok obat ini mari tak ombe, obat ini bisa saya minum, kok setelah itu sakit, kepala saya masih sakit lagi. Berarti efek obat itu akan terbatasi. Kenapa efek obat itu terbatas? Ya tadi, karena ada proses ADME tadi itu. Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik misalnya. Oh, kenapa ya paracetamol tuh kok punya efek banyak efeknya? Jadi dia punya efek anti nyeri, punya efek untuk demam, bisa juga untuk, tapi dia nggak punya efek anti inflamasi. Kenapa kok cuma punya 2 efek? Beda sama aspirin. Aspirin punya 3-tiganya. Kenapa paracetamol kok cuma punya 2 gitu ya? Jadi itu akan bisa Anda jawab ketika Anda sudah mendapatkan kuliah ini. Oh, atau kenapa kok orang dikasih propranolol, ini adalah obat untuk hipertensi ya, obat untuk tekanan darah tinggi, tapi kok dia ternyata kontraindikasi pada pasien asma. Kenapa nggak bisa dipakai pada pasien asma? Atau kalau pasien asma harus pilih obat yang lain. Nanti Anda akan belajar bahwa mereka bisa bekerja pada reseptor yang, jadi satu reseptor itu bisa ada pada beberapa organ yang berbeda. Sehingga nanti bisa memberikan efek yang berbeda pada organ-organ tersebut. Atau kenapa ternyata kok insulin tuh nggak bisa diberikan secara per oral, kan enak ya kalau insulin tuh dimakan gitu ya, tapi kan enggak, insulin tuh disuntikkan gitu. Atau paling nggak bentuknya patch gitu ya, jadi nggak ada yang bentuknya per oral. Kenapa? Sehingga nanti kalau
Anda, oh, bisa nggak ya Bu, saya mau bikin Ibu insulin secara peroral, jadi biar bisa diminum aja, ditelan, masuk lambung gitu. Nah, coba. Karena sampai saat ini belum oke nih, karena di lambung dia akan didegradasi, sehingga nanti nggak ada efeknya malah. Atau kenapa kalau kita pakai opioid, analgesik, opioid, morfin, kodein, kok ternyata pasiennya mengalami ketergantungan? Bagaimana ya mekanismenya? Atau sehingga kenapa ketika orang ketergantungan kok susah untuk stop? Jadi Anda bisa lihat di TV itu, orang rehabilitasi, berkali-kali rehabilitasi tetap aja masih pakai. Tetap kena lagi, tetap masih pakai lagi. Kenapa kok itu menjadi susah? Itu Anda harus menjawab. Jadi bisa menjawab pertanyaannya tadi yang simpel tadi atau pertanyaan-pertanyaan lebih spesifik memang terkait dengan obat. Itu adalah harapan kita semua ketika Anda belajar farmakologi dan toksikologi. Ini deskripsinya. Jadi Anda sudah dapat ya, saya belum unggah ininya, tapi paling tidak tadi kontraknya kan sudah ada, bahwa nanti ini adalah mata kuliah bahan-bahan yang akan Anda dapatkan dalam materi kuliah ini. Jadi ada konsep farmakokinetika, farmakodinamika, interaksi obat, karena obat tuh bisa jadi orang tuh nggak dapat satu obat aja, tapi bisa dapat lebih dari 2 obat, sehingga pasti ada kemungkinan dari interaksi. Kemudian asas umum toksikologi, mekanisme ketoksikan, antidot, uji toksikologi. Nah, baru setelah itu Anda bicara obatnya. Obat pada sistem secara otonom, sistem secara pusat, kemudian anestesi lokal, obat sedatif hipnotik, antiinflamasi, analgesik, dan penyalahgunaan obat dan alkohol. Jadi itu akan Anda dapatkan selama 16 kali pertemuan ke depan. Ini kayaknya nggak usah ya capaian pembelajarannya, tapi nanti kalian pastikan bahwa memang kalian bisa nanti ya, akhirnya dari setelah dapat mata kuliah ini Anda bisa mencapai 3 capaian ini untuk mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Bagaimana mencapainya, nanti akan ada beberapa item untuk proses evaluasinya. Jadi materinya adalah ini. Nanti ini akan Anda dapatkan di UTS dan UAS akan dibagi 2. Jadi dulu awalnya UTS itu adalah farmakologi dan toksikologi dasar. Setelah itu UAS-nya adalah obat-obat. Tapi karena ini Bu Ika Puspita itu sedang sekolah, jadi beliau sekarang terdaftar di UGM tapi masih ada di Fakultas Farmasi. Sehingga nanti kita switch materinya. Jadi nanti farmakologi dulu selesai sampai obat, setelah itu baru terakhir adalah toksikologi. Referensinya ada di ruang baca, Anda silakan baca. Jadi kita punya beberapa referensi wajib untuk farmakologi. Katsung ini yang paling utama. Bisa juga Goodman L. Gilman, ini juga adalah farmakologi bahasa Indonesia. Kok ini kita sudah punya bahasa Indonesianya. Dan farmakologi ulasan bergambar, ini lebih singkat, semacam resume. Ini untuk toksikologinya Anda bisa pakai bukunya Pak Donatus, toksikologi dasar, atau bukunya Kurnia Wijaya, toksikologi industri. Ini adalah penelitian-penelitian yang bisa berhubungan mungkin dengan farmakologi dan toksikologi. Jadi ada penelitian-penelitian dari dosen-dosen farmasi, termasuk dosen-dosen pengampu juga yang berhubungan sama farmakologi. Jadi Anda bisa cek aja nanti. Kalau mau, oh, saya ingin tahu dia penelitiannya, saya mau baca gitu ya. Misalnya ingin baca, silahkan dibaca. Dulu pengampunya cuma 4, tapi karena Bu Ika sekarang sekolah, jadi pengampunya kita tambahkan 1 lagi. Jadi ada 5 pengampu. Semoga nggak bingung membedakan kami semua berlima ya. Ada saya selaku koordinator, Bu Diana Holidah selaku anggota, Bu Ika Puspita Dewi, Bu Francisca Maria, dan 1 dosen baru, ini Bu Firda Aprilia Wardani. Jadi beliau adalah dosen baru, yang baru masuk ada 6 orang, salah satunya adalah Bu Firda. Nanti akan mengajar kalian juga. Berikut adalah penilaiannya. Jadi UTS UAS-nya 25%, sisanya 50% itu adalah tugas. Tugasnya yang pertama adalah case study dari saya nanti. Yang kedua adalah dari Bu Ika dan Bu Firda. Itu adalah video kasus keracunan dan cara penanganannya. Dan karena nilainya cukup besar, maka kerjakan dengan serius. Karena kalau nggak serius, nilainya kurang baik. Kemarin juga ada nilainya 60 malah di tugasnya. Sehingga nanti nggak akan bisa membantu nilai Anda di UTS dan UAS. Karena biasanya nilai UTS UAS adalah nilai yang paling kecil. Jadi biasanya jatuhnya di UTS UAS. Sehingga harapannya nilai ATM dan AKM ini bisa membantu Anda. Jadi ini ya pembagiannya. Jadi jangan tanya lagi, Bu nilai saya dapat dari mana? Yaitu adalah dapat dari UTS, UAS, 2 tugas. Lembar kerja dan rubrik. Jadi ada video dan ada juga studi kasus.
wajib mengerjakan. Kalau nggak mengerjakan ya boleh saja, terserah kalian, tapi nilainya tidak ada berarti. Jadi silakan Anda memastikan bahwa ini adalah poin-poin penilaian pada mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Jadwalnya, jadi pertemuan ini pertemuan ke-0, jadi kita memang nggak ada absen ya. Jadi kontrak itu nggak di luar dari jadwal, tapi saya tetap punya tanggung jawab untuk menyampaikan kontraknya. Dan minggu ini tuh langsung materi kuliah, sebenarnya materi kuliahnya dari Budiana tentang farmakokinetika dan farmakodinamika, nanti berlanjut ke interaksi obat. Itu adalah Budiana semua, 3 kali pertemuan. Setelah itu baru akan dilanjutkan oleh Bu Francisca terkait dengan obat langsung. Jadi pengenalan obat sudah, obat pada sistem secara otonom, obat pada sistem secara pusat. Dan juga obat anestesi lokal dan anestesi yang general atau anestesi umum. Baru setelah itu akan ada UTS. Jadi UTS materinya adalah materi Budiana dan materi Bu Siska. Jadi materi saya ini hari ini tidak ada UTS-nya ya. Ini hanya untuk pengenalan saja. Jadi 2 dosen, Budiana dan Francisca. UTS. Setelah itu, setelah UTS baru masuk mata kuliah saya. Obat-obat sedatif hipnotik, kemudian analgesik antiinflamasi, penyalahgunaan obat dan alkohol. Itu adalah untuk materi saya. Setelah itu ada 3 materi lagi, itu diajar oleh 2 orang. Bu Ika Puspita Dewi dan Bu Firda Aprilia. Toksikologinya dibagi 2. Nah, setelah itu, sebelum minggu tenang, kita punya 1 minggu. Minggu itu akan kita pakai untuk perbaikan. Jadi kalau ada dosen, misalnya Bu Siska atau Bu Diana mau perbaikan, akan dilakukan di minggu itu. Itu adalah minggu perbaikan UTS. Setelah itu minggu tenang, Anda UAS. Setelah UAS akan ada perbaikan UAS. Itu adalah materi saya, Bu Ika, dan Bu Firda. Ya tergantung nanti kita akan bikin sistemnya seperti apa untuk perbaikan. Jadi kita pastikan bahwa ada waktu untuk perbaikan UTS dan juga UAS. Baru setelah itu nilai akan kita kompilasi di akhir Desember 26 apa ya? Itu nilai akan kita umumkan. 24 itu adalah pengumuman nilai. Jadi itu adalah range apa timeline kita untuk 16 kali pertemuan ke depan. Jadi 6 kali pertemuan UTS, 6 kali pertemuan, setelah itu perbaikan, minggu tenang, UAS, perbaikan lagi sampai keluar nilai. Soalnya kita berharap sih nggak ada semester antara ya, jadi selesai semua di ujian perbaikan gitu. Karena memang nilainya farmakologi itu agak-agak lumayan kurang gitu. Jadi kita bantu dengan itu. Jadi ini ya, kontrak kuliahnya memang kemarin saya jadwalkan online memang karena tidak ada waktunya di perkuliahan pertemuan 1 sampai 16. Baru setelah itu nanti Anda kuliah sampai 3 Oktober UTS, setelah itu kuliah lagi, setelah itu baru UAS. Jadi terakhir UAS, harapan kita Desember pertengahan udah selesai UAS, setelah itu baru UAS perbaikan, nah setelah itu baru nilainya bisa keluar. Dan ditambah dengan RTM dan LKM tadi ya. Itu yang harus dipastikan, tolong dikerjakan dengan baik, sebaik-baiknya. Nah, itu adalah kontrak perkuliahan dan pendahuluan untuk mata kuliah ini. Jadi mungkin dari Anda ada yang mau ditanyakan atau mau diskusikan terkait dengan ini. Silakan kalau misalnya ada. Iya, silakan Akbar Robi. Baik Bu Vivten, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan Bu, nama saya Akbar Robi Nugroho dengan NIM 23123. Bu izin bertanya, kan tadi dapat bocoran sesi lain terkait praktikum farmakologi dan toksikologi. Nah itu kan pada saat memegang mencet maupun tikus itu diperlukan sarung tangan. Nah itu sarung tangannya kriterianya yang kayak gimana? Apakah yang kain biasa ataukah yang kayak sarung tangan bangunan yang tebel banget kayak gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Oh, ya. Ini sih, kalau untuk mencit nggak perlu yang tebel nggak apa-apa. Bahkan mencit itu kita cuma bisa pakai serbet aja bisa sebenarnya. Atau pakai tangan telanjang masih bisa. Atau pakai sarung tangan biasa kalau kita di laboratorium itu masih bisa kalau mencit. Jadi pakai yang tipis nggak apa-apa. Tapi kalau tikus biasanya harus pakai yang tebal. Jadi agak tebel untuk yang tikus ya. Tapi kadang kalau kita terlalu tebal, itu kita nggak bisa mencengkeram. Jadi kan kita harus mencengkeram lehernya tuh ceritanya kalau tikus ataupun mencit. Jadi kita pastikan bahwa tangan kita masih bisa mencengkeram. Itu. Yang tikus yang lebih tebal, Mas. Kalau yang mencit nggak perlu, nggak apa-apa. Karena kalau digigit mencit itu nggak terlalu sakit. Tapi kalau tikus tuh lumayan tajam kan dia panjang ininya giginya. Jadi harus agak tebal aja sarung tangannya.
Mirip kalau kita sarung motor tuh lah, minimal motor tapi agak tebel dikit. Kalau yang untuk tikus ya, dari kain aja. Dari apa sih namanya? Ya sarung kain ya. Itu aja kalau untuk yang ini hewan coba. Baik Bu, terima kasih Bu. Mana yang praktikul. Oke, ada lagi? Komtingnya siapa? Yang kemarin hubungin tuh komting ya?